Pergerakan harga saham dari perusahaan ini berhasil naik sebesar 18,52% dalam 1 tahun terakhir. Padahal gejolak ekonomi global sedang tinggi-tingginya. Lalu apakah masih ada potensi kenaikan harga saham perusahaan ini dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang panjang? Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel episode Asah Analisa Saham. Hari ini kita akan mengasah sebuah saham dari perusahaan consumer goods, yaitu saham dari perusahaan Indofood CBP dengan kode sahamnya ICBP. Dalam 1 tahun terakhir, saham dari perusahaan ini berhasil naik sebesar 18,52%, yang mana kenaikan ini adalah kenaikan yang besar di tengah gejolak ekonomi global yang sedang tinggi. Lalu, setelah saya melihat chart dari saham perusahaan ini, muncul beberapa pola chart pattern di grafik chart saham ini. Pola apa sajakah itu? Dan kira-kira berapa besar potensi kenaikan harga saham ICBP? Tonton video ini sampai habis karena kita akan mulai mengasah ICBP. Oke, sekarang kita sudah ada di depan chart saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Seperti biasa, kita akan menganalisa pergerakan harga saham dengan cara top-down analysis atau menganalisa pergerakan harga saham dari time frame besarnya. Dan untuk saat ini, kita sedang melihat chart dari time frame monthly atau bulanan. Oh ya, buat kamu yang belum tahu, kita sedang analisa pergerakan harga sahamnya di mana. Saat ini kita sedang menganalisa pergerakan harga saham di platform tradingview.com. Yang buat kamu yang belum memiliki akun, kalian bisa cek di link di deskripsi untuk daftar di tradingview.com, dan kamu bisa akses tradingview.com secara gratis maupun berbayar. Oke, sekarang kita mau melihat pergerakan harga saham ICBP secara garis besar atau secara jangka waktu yang besar, dimulai dari pertama chart ICBP muncul sampai hari ini. Chart ICBP ini muncul dari tahun 2010, yang mana di tahun 2010 tersebut mengalami penurunan di harga terendahnya, yaitu di harga 1.900 di tahun 2011. Atau 1 tahun setelah chart ini muncul, di tahun 2011 harga saham ICBP turun sampai ke 1.900, dan dari 1.900 ini harga saham ICBP terus naik sampai ke hari ini, dan saham ICBP pernah menyentuh harga tertingginya di tahun 2019 itu di harga 12.500, yang mana kenaikan ini berhasil mencetak kenaikan sebesar 500% lebih, dan saat ini harga saham ICBP sedang dalam fase secondary trend atau fase koreksinya. Dari harga tertinggi di tahun 2019 di harga 12.500, dia turun sampai ke harga 7.100 kurang lebih. Jadi penurunannya itu kurang lebih minus 43%. Nah, kalau kita lihat dari time frame monthly, ini adalah resisten terakhir yang berhasil dikunjungi oleh penurunan harga saham. Yang mana kalau kalian sudah nonton chapter tentang yang membahas tentang support dan resistance, yang mana ketika resistance berhasil ditembus, maka resisten tersebut akan menjadi sebuah support. Atau biasanya kalau kalian pernah dengar adalah RBS, Resistance Becomes Support. Dan ini adalah resistance yang sudah disentuh kembali dan berhasil menjadi support, yang mana resisten ini berhasil memantulkan harga secara terus-menerus. Ini pantulan pertama, kedua, ketiga, keempat,
kelima, dan ini ada fake breakout di area ini. Ini adalah fake breakout. Biasanya fake breakout di area resistance yang berubah menjadi support atau support menjadi resistance itu untuk menggenapi level Fibonacci-nya. Jadi coba kita akan ukur level Fibonacci-nya. Kita akan tarik dari sini sampai ke harga all time high-nya di 12.550. Dan kalian bisa lihat harga tersebut berada di level golden ratio 61,8 dan harga kembali memantul. Secara garis besar, pergerakan harga saham ICBP dalam time frame monthly atau bulanan sedang dalam fase bullish atau dalam fase kenaikan. Dan kalau kalian jeli, pada saat harga menyentuh area resistance yang berdekatan atau menyatu dengan area golden ratio-nya, saham tersebut atau pergerakan harga saham tersebut membentuk pola chart pattern falling wedge, yang mana pola chart pattern ini menunjukkan akan adanya perubahan tren yang dari downtrend menjadi uptrend. Ini adalah pola falling wedge yang terjadi di chart ICBP time frame monthly. Lalu dia sudah berhasil ditembus dan sudah di-retest kembali di area trendline resistance-nya, dan harga sudah mulai naik. Level pertama sudah dijemput oleh dia, yaitu ini adalah resistance-nya sebelah sini. Lalu potensi kenaikannya akan sampai mana? Untuk time frame only, kenaikannya untuk yang pertama adalah area all time high, yang mana ini adalah area yang cukup keras untuk ditembus oleh harga. Jadi untuk time frame only sampai ke area all time high-nya dari harga berjalan sekarang itu kurang lebih kenaikannya sampai 20%-an. Lalu kita akan turunkan time frame ke time frame weekly untuk melihat pergerakan harga saham, apakah ada pola yang lain dan apakah kita bisa entry di saham ICBP. Dalam time frame weekly kita melihat bahwa pergerakan sudah mulai naik yang dari downtrend menjadi uptrend. Ada perubahan kode trend yang terjadi. Kalian bisa melihat atau mengetahui kode trend dengan menonton 618 class chapter kedua. Oke, dan kalau kalian lihat lagi, setelah kita menggambar pergerakan harganya, ternyata muncul pola inverted head and shoulder. Saya akan menggunakan ini agar lebih jelasnya. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head-nya, lalu ini adalah right shoulder. Lalu potensi kenaikan akan sampai mana untuk time frame weekly? Kalau kalian sudah belajar di 618 class yang membahas tentang chart pattern, maka kita bisa mengukur manual area TP atau target profit ketika kita entry menggunakan inverted head and shoulder, yaitu dengan cara menarik garis dari kepala sampai ke area neckline, yaitu ini areanya, lalu kalian copy dan pastekan ketika harga sudah tembus area neckline. Berarti sebelah sini, dan kenaikannya bisa sampai di harga 13.100. Ini akan saya tandai untuk weekly TP atau target price atau target pergerakan harga dengan pola inverted head and shoulder. Tapi sebelumnya juga saya akan membuat area all time high-nya. Ini adalah areanya yang kemungkinan harga akan menembus atau sampai ke area all time high-nya, karena dari time frame only menunjukkan saham ICBP sedang dalam fase bullish. Lalu kita akan entry atau akan melihat peluang entry di time frame daily. Pada time frame daily, ketika resistance berhasil ditembus, harga akan
melakukan retest atau pullback. Untuk mencoba menembusnya ternyata gagal. Dan ini adalah pergerakannya. Secondary trend, lalu ini adalah primary trend kembali. Harga sempat melakukan retest di area ini. Lalu ini. Dan gagal menembus area supportnya, yang mana sebelumnya ada resistance dan kembali naik. Lalu di mana kita akan entry? Ada pola candlestick di area ini, yaitu yang pertama adalah candlestick inside bar. Ini ada mother candle-nya, dan ini adalah candle setelahnya, yang mana lebih kecil daripada candle sebelumnya. Lalu setelah itu ada inside bar kembali yang lebih kecil. Ini yang tadinya menjadi candle kecil setelah mother candle-nya, ini adalah jadi mother candle-nya. Dan ini adalah candle kecil setelahnya. Dan ternyata harga menembus mother candle ini tetapi tidak menembus mother candle yang ini. Dan membentuk sebuah pola candlestick pin bar. Jadi untuk trading plan-nya, untuk entry kita bisa mencari area resistance dulu. Ini adalah area resistance. Kita akan menggambar area resistance-nya. Dan harga saat ini sedang di area resistance dan mencoba untuk menembus. Jadi trading plan-nya kita bisa entry ketika harga berhasil breakout resistance-nya, yaitu di area yang tadi sudah kita gambar. Kita akan coba untuk meletakkan untuk melihat risk ratio-nya. Ketika entry di area 10.650, kita bisa meletakkan stop loss-nya di bawah mother candle yang hijau ini yang besar. Yaitu di harga kurang lebih 1170-an, 1175, dan kita bisa take profitnya sampai di area resistance yang tadi sudah kita gambar, di area sini. Kurang lebih 17% kita akan mendapatkan profit dengan resiko sebesar 4%. Dan kalau kita mau hold, bisa sampai ke area inverted head and shoulder yang ada di weekly time frame tadi, yaitu kurang lebih sampai 23 atau 24%-an. Tapi untuk tahap awal kita boleh ambil take profitnya itu di area all time high, karena ini adalah area yang cukup kuat untuk menahan harga, dan ini juga ada area resistance sini, dan kemungkinan pergerakan harga akan menjadi seperti ini. Dia akan mencapai area resistance yang ini, lalu dia akan pullback di area resistance, lalu dia akan kembali menjemput atau sampai ke area all time high-nya. Lalu apakah harga akan berhenti di area tersebut? Kita akan coba menganalisa pergerakan harga di daily time frame menggunakan Elliott Wave. Ini adalah wave pertama, ini adalah wave kedua. Wave ketiga adalah wave terpanjang dari antara semua wave. Jadi kita akan letakkan di sini dulu sebelum kita mengukurnya. Lalu wave kedua dan wave kelimanya kita letakkan di area weekly inverted head and shoulder di weekly time frame. Setelah kita meletakkannya, kita akan coba mengukur menggunakan Fibonacci. Yang pertama, area ini kita akan melihat apakah harga memantul di 61,8,
Dan ternyata untuk wave kedua, harga memang memantul di area golden ratio 61,8. Saya pindahkan ke sini. Lalu kita akan melihat pergerakan wave ketiganya menggunakan Fibonacci ekstensi. Kita ambil titik pertama di sini, lalu ke titik keduanya di sini, dan ke titik ketiganya di wave kedua. Dan kita akan mencari area 1618. 1618 untuk wave ketiga berhenti berdekatan dengan area take profit inverted head and shoulder di time frame weekly di area ini 1618. Dan untuk wave keduanya kita akan prediksi pergerakannya di wave keempat akan berhenti di area 11 ribuan, yang mana di area ini berdekatan dengan area resistance. Kemungkinan akan ada ekor panjang di sini atau fake breakout akan masuk ke area sini, lalu dia akan kembali naik kembali ke wave kelima. Wave kelima adalah proyeksi pergerakan wave pertama. Jadi kita akan menggunakan Fibonacci ekstensi kembali. Kita ambil titik pertama sebelah sini, lalu titik kedua, dan kita proyeksikan ke wave keempat sebelah sini. Dan kita akan cari area 100%. Dan kurang lebih harga wave kelima akan sampai di 15.125. Tetapi ini jangka waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan atau mungkin sampai 1 tahun atau 1 tahun 2023 ini. Jadi ada baiknya buat kalian bisa entry di area tadi, di area sini 1600-an, lalu mengambil target profitnya di area all time high, dan untuk stop lossnya itu di area 1700-an kalau nggak salah tadi, di bawah mother candle yang ini 1175, 10.175, dan target profitnya bisa kalian ambil di 12.500-an, kurang lebih area situ. Tidak perlu menunggu sampai wave 3 selesai. Kalian bisa entry lagi ketika wave 3 selesai, yaitu di area sini tadi, dan membentuk wave 4. Ketika wave 4 selesai, kalian bisa entry lagi sampai ke area wave 5. Ini untuk prediksi pergerakan harga ICBP dalam jangka waktu pendek sampai jangka waktu yang panjang. Sekali lagi, ini adalah sebuah prediksi yang mana prediksi tersebut bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang pergerakan harga saham ICBP dalam jangka waktu pendek sampai jangka waktu panjang. Jadi bagaimana menurut kamu untuk saham ICBP ini? Apakah layak kamu beli dan tahan sampai jangka waktu yang panjang, atau kamu beli dan kamu jual dalam jangka waktu yang pendek? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang saham ICBP ini. Terima kasih sudah menonton video analisa saham ICBP ini. Sampai ketemu di video asah analisa saham selanjutnya.